Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro anallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiran wa batinah. Wa qala Allahu ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Amma ba'd. Para peserta kegiatan Ramadan, para pemirsa televisi dan para pendengar radio Persada FM rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak karunia, rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kali ini kita dapat mengikuti kegiatan Ramadan sebagai salah satu program Majelis Tafsir Al-Quran tahun 1441 Hijriah bertepatan tahun 2020. Para peserta kegiatan Ramadan, pemirsa televisi dan pendengar radio Persada FM rahimakumullah. Sesungguhnya akhlak adalah corak peradaban suatu bangsa. Apabila akhlaknya baik, maka baiklah peradaban bangsa itu. Demikian juga sebaliknya. Akhlak yang baik adalah akhlak yang berasaskan Islam. Sebagaimana Rasulullah dalam membangun peradaban di kota Madinah, sehingga terwujud negara yang aman, yang tenteram, yang sejahtera, yang disinari cahaya Islam. Contoh teladan untuk menjadi orang yang berakhlak baik adalah akhlaknya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan dalam firman-Nya pula dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti agung. Para peserta kegiatan Ramadan, pemirsa televisi dan pendengar radio Persada FM rahimakumullah. Orang yang berakhlak baik oleh Allah akan diberikan pahala dengan surga, dan orang yang berakhlak buruk akan dimasukkan ke neraka. Di dalam hadis disebutkan, An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun narol jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq wa su'ila an aksari ma yudkhilun naron nar
Fakola al-famu wal farj. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Maka beliau menjawab, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan beliau pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka, yaitu mulut dan kemaluan. Maka hendaklah kita berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Orang yang pandai tetapi akhlaknya buruk jauh lebih berbahaya daripada orang yang bodoh. Namun orang yang pandai dan berakhlak baik akan berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarganya, berguna bagi orang lain, bahkan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Akhlak yang baik itu merupakan kesempurnaan derajat iman seseorang. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Han Abi Hurairah taqola, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurna iman orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi mengesahkannya. Orang yang baik akhlaknya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang dalam hidupnya akan selalu berpegang pada akidah yang lurus dan menjalankan syariah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra antu walu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wa nabiyyin wa atal mala ala hubihi dawil kurba wal yatama wal masakina wa benasabili wa sailina wa firiqob wa aqomas sholata wa atas zakata wal mufuna bingahdihim idha ahadu wasobirina bil ba'sa'i wa doro'i wa khinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Surat Al-Baqarah ayat 177. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang benar imannya adalah orang yang berpegang pada akidah
yang lurus dan menjalankan syariah. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi sedang menjalankan syariah, tersirat dengan membelanjakan harta yang mereka cintai kepada sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan hamba sahaya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memenuhi janjinya bila berjanji, dan bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah yang oleh Allah disebutkan orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Keimanan dan ketakwaan bagi orang muslim akan selalu dibawa di sendi-sendi kehidupannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kuntah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskannya. Dan pergaulilah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar, juz 3 halaman 239, nomor 2053. Jadi, keimanan dan ketakwaan tidak terhenti pada tataran ilmu pengetahuan, tetapi dipraktekkan dalam amal nyata, dalam kehidupan. Baik mereka yang profesinya sebagai pedagang, tentu akan menjadi pedagang yang jujur. Tidak mencampur barang yang baik dengan yang buruk, kemudian dikatakan baik. Yang berprofesi sebagai pegawai, tentu dia akan amanah karena mereka diberikan kepercayaan. Dan mereka yang berprofesi di bidang jasa, tentu dia akan menepati janjinya. Manakala dia berjanji dengan para pelanggannya. Demikian juga yang berprofesi sebagai petani, tentu dia akan melaksanakan, akan mengolah lahannya dengan tidak memindahkan batas lahannya dengan batas sebelahnya, atau dia tidak akan mengganggu dari tanaman-tanaman tetangganya. Jadi namanya keimanan dan ketakwaan itu tidak hanya kalau berada di masjid, kalau tidak hanya di pondok pesantren, bukan hanya kalau di majelis-majelis, tetapi keimanan dan ketakwaan itu dipraktekkan nyata dalam berbagai aktivitas kehidupannya, di mana saja, kapan saja. Para peserta kegiatan Ramadan, pemirsa televisi dan pendengar radio Pesada FM rahimakumullah, di antara ciri orang yang beriman dan bertakwa amat sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah dengan meneladani Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31
31 dan 32 disebutkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, jika kamu sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatlah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dalam ayat ini nyata bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah, "Qul, katakanlah hai Muhammad, jika kamu sekalian mencintai kepada Allah, maka ikutilah aku." Aku di sini adalah aku Nabi. Niscaya Allah nanti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah hai Muhammad, ya, taatlah pada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang kafir. Kecintaan sahabat Rasulullah pada masa lalu, pada masa dulu, masa Allah digambarkan dalam hadis beliau. Kurang lebih begini. An Anas ibni Malikin qala, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Qala, ma'adatta li sa'ah? Qala, hubballahi wa rusulihi. Qala, fa innaka ma'a man ahbabta. Yang artinya, dari Anas bin Malik yang berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, Ya Rasulullah, kapankah datangnya hari kiamat? Beliau bersabda, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ia berkata, kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Muslim, juz 4, halaman 2032. Dalam hadis ini tampaknya dialog yang sederhana. Tetapi apabila kita cermati, mengandung nilai-nilai ketauhidan dan ketaatan yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari kiamat adalah hari rusak binasanya seluruh apa yang ada di langit, seluruh apa yang ada di bumi. Tetapi sahabat Rasul itu menanyakan, kapan itu datangnya? Di dalam Al-Quran digambarkan kejadian kiamat itu dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
Wa akhrajatil ardu atsqalaha wa qalal insanu malaha. Yauma idzin tuhaditsu ahbaroha. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Para peserta kegiatan Ramadan dan para pemirsa televisi dan pendengar radio Persada FM yang kami hormati. Realita yang ada sekarang bukannya kiamat, tetapi kita baru merasakan adanya gempa, adanya tsunami, itu saja sudah yang luar biasa kita paniknya. Padahal kiamat bukannya hanya tsunami, apalagi lindu atau gempa, tapi kiamat kejadian yang luar biasa yang seperti itu. Manakala terjadi ada gempa, padahal hanya berapa saat, berapa detik saja kita berada di rumah, itu sama keluar, berhamburan hingga panik, berlindung untuk mencari keselamatan. Padahal hanya gempanya berapa detik saja. Apalagi terjadi tsunami, apalagi terjadi kiamat yang sedemikian dahsyatnya. Tadi kalau kiamat itu digambarkan bumi ini akan diguncangkan dengan guncangan yang sehebat-hebatnya. Kemudian bumi telah mengeluarkan beban yang berat yang ada di kandungnya. Gunung-gunung meletus. Lava-lava sudah mengepul. Akan hujan batu. Hujan pasir. Lahar panas. Dan lain sebagainya. Itu kejadian yang digambarkan kalau akan terjadi kiamat seperti itu. Namun seperti itu kok sahabat Rasulullah itu menanyakan seolah-olah dia sepertinya menantang kapan datangnya kiamat itu. Seolah dia menanti. Maka setelah Rasulullah menanyakan persiapan apa untuk menghadapinya, dijawab tak ada yang dipersiapkan apapun. Kecuali apa? Kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Para peserta kegiatan Ramadan, pemirsa televisi dan pendengar radio Persada FM rahimakumullah. Orang yang cinta itu pasti akan kepingin dekat kepada yang dicintai. Dan orang yang cinta tentu akan selalu mengingatnya, akan selalu mengagungkannya, akan selalu memuliakannya, dan akan melaksanakan perintah-perintahnya, dan akan menjauhi larangan-larangannya. Barangkali sahabat Rasulullah ini telah memahami betul terhadap firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13. Yang bunyinya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Bukti taat kita kepada Allah, bukti kita taat kepada Rasulullah SAW adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah dia. Dan apa saja yang dilarangnya untuk kalian, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Para peserta kegiatan Ramadan, pemirsa televisi dan pendengar radio Persada FM rahimakumullah. Di antara ciri lain akhlak yang baik adalah wajib berbakti kepada kedua orang tua. Keduanya mencintai kita setulus hati, memberikan apa saja yang mereka punyai dengan tidak mengharap kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa wasoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain." Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayal masir. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Luqman ayat 14-15. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka akan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh besar jasa dan pengorbanan kedua orang tua kepada putra-putrinya. Maka sebagai orang muslim wajib mencintai kedua orang tuanya dengan setulus hati, dengan menghormatinya dan mempergaulinya dengan sesuatu yang membuat mereka senang dan ridho. Coba bayangkan dalam firman Allah di atas, betapa besar pengorbanan kedua orang tuanya kepada orang tua kita, di mana pada waktu ibunya mengandung, yang seiring dengan perjalanan usia kandungannya akan semakin lemah, bertambah-tambah lemah. Dan ibu kita tidak pernah mengeluh, tidak merasa sedih sekalipun keadaannya seperti itu. Kemudian setelah lahir, dengan mencurahkan rasa kasih sayangnya,
ditimangnya, digendongnya, dibawanya kian kemari dengan penuh kesayangan. Itulah pengorbanan kasih sayang yang diberikan orang-orang tua kita kepada kita selaku anaknya. Maka adik-adik, pemuda-pemuda yang sekarang ini mengikuti kegiatan Ramadan tahun ini, coba sudah seberapa rasa hormat, rasa bakti kita, ketaatan kita kepada orang-orang tua kita. Kalau kita hanya memperturutkan kesenangan kita, memang orang tua kita di rumah keadaan seperti itu, apabila dibandingkan dengan keadaan dunia luar, kadang adik-adik, pemuda-pemuda kita itu dengan orang tuanya tidak menaruh rasa hormat, rasa bakti kepada kedua orang tuanya. Maka pada kesempatan ini kami mengajak kepada adik-adik semuanya, coba mulailah menata hati kita, taruhlah orang tua kita itu sebagai orang yang paling kita hormati, yang paling kita santuni, yang paling kita taati di antara manusia-manusia yang ada ini. Yaitu dengan memperhatikan nasihat-nasihatnya. Jadi kalau diberikan nasihat oleh orang tua, coba perhatikanlah, dengarkanlah dengan baik. Kemudian taatilah, laksanakanlah. Jangan justru mengatakan, alah orang tua memang ya banyak bicaranya. Orang tua kita itu kolot. Orang tua kita itu ketinggalan zaman, yang dikatakan itu saja dan sebagainya. Itu artinya adik-adik sekalian belum bisa mengambil nasihat, pelajaran yang mendalam dari kedua orang tua. Coba perhatikan, nanti di situ nasihat-nasihat orang tua kita akan sangat berharga untuk kehidupan kita. Yang sekarang itu menjadi anak, besok menjadi dewasa. Tak ada orang tua itu yang tidak bercita-cita anaknya itu akan lebih baik dari kehidupannya. Pasti orang-orang tua kita itu bercita-cita bagaimana putra-putrinya itu ke depan itu lebih baik dari kehidupan yang dialami oleh orang tua kita sekarang ini. Maka perhatikanlah, terimalah, laksanakanlah nasihat-nasihat orang tua kita. Dan apa yang diperintahkan, selama perintah itu baik, kita tidak boleh tidak melaksanakan. Maka di dalam ayat itu tadi disebutkan wa sohibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi di dunia ini pergaulilah orang tua itu dengan ma'ruf, dengan baik. Jangan beralasan, wah orang tua kita itu tidak sepaham dengan apa yang kita pahami. Orang tua kita itu sudah ketinggalan zaman dan sebagainya. Tidak ada alasan itu. Perintahnya daripada Allah dalam ayat itu tadi jelas. Wa sohibhuma fid dunya ma'rufa. Para peserta kegiatan Ramadan dan para pemirsa televisi dan pendengar radio Persada FM yang kami hormati. Apabila kedua orang tua kita telah lanjut usia, maka kita harus menyantuninya dengan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma au kilahuma falatakul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima.
wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama robbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 23-24. Dalam suatu riwayat sebagai ilustrasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sebagai berikut. Ana rojulan ata ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala innali uman ana matiyatuha uqiduha ala dhuhri wala asrifu anha wajhi wa aruddu ilaiha kasbi fahal jazaituha qala la wala bizafratin wahidatin qala walima qala li annaha kanat tahdumuka wa hiya tuhibbu hayataka wa anta tahdumuha tuhibbu mautaha. Yang artinya, sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, sesungguhnya saya mempunyai seorang ibu, saya menggendongnya di punggung saya tidak pernah bermuka masam kepadanya, dan saya serahkan kepadanya hasil pencaharian saya. Apakah yang demikian itu saya telah membalas budinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belum. Walau satu tarikan napas sepanjangnya. Orang itu bertanya pula, mengapa demikian ya Rasulullah? Jawab beliau, karena ibumu memelihara kamu dengan harapan agar kamu panjang umur. Sedangkan kamu memeliharanya itu dengan berharap ia lekas mati. Hadis riwayat Abul Hasan Al-Mawardi. Coba bayangkan betapa hormatnya, betapa bektinya sahabat Rasulullah ini terhadap orang tuanya, terhadap ibunya. Barangkali ibunya ini sudah berusia lanjut dan ibunya ini di bawah pangkuan daripada sahabat Rasul yang tanya ini. Sehingga digambarkan di sini dia rela menggendong ibunya kian kemari. Artinya karena barangkali sudah tidak berdaya lagi kemana-mana, tidak bisa jalan, perlu digendong, dia gendong itu. Coba bayangkan, kita gitu saja, sudahkah di antara kita yang ikut kegiatan Ramadan ini yang pernah menggendong
salah satu di antara kedua orang tua kita? Kalau ada itu barangkali jarang sekali. Ya. Ini sahabat Rasul menggendong ibunya, kian kemari, sesuai dengan keperluannya, karena tidak bisa untuk jalan, tidak bisa untuk keperluan sendiri, digendong oleh anaknya. Dan dalam menggendong itu pun, itu dengan sukacitanya. Di sini digambarkan, disampaikan bahwa saya tidak pernah bermuka masam kepadanya. Artinya ditunaikan itu dengan rasa senang. Tidak ngrutu, tidak ngresulo, tidak sambat, tidak. Tapi tadi, dengan senang hati. Tidak bermuka masam. Masya Allah itu. Kadang kalau kita ada yang sudah gendong salah satu di antara kedua orang tua kita, mungkin baru gendong berapa hari gitu saja, mungkin sudah bilang kepada saudara yang lain, pada saudara yang lain, atau kepada orang tuanya, wah, Pak atau Bu, wah sebaiknya Bapak atau Ibu ikut saudara saya, kita ya gitu sajalah. Ya, biar gentian dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa dia berbakti itu dengan keadaan terpaksa. Lain dengan sahabat Rasulullah ini tadi, Masya Allah. Bukan itu saja. Dalam hadis itu disebutkan, dan saya serahkan kepadanya hasil pencaharian saya. Itu artinya segala keperluannya itu apa yang diminta diberikan. Sehingga keperluan-keperluan apa yang dihajatkan orang tua itu diberikan. Masya Allah. Sahabat Rasul yang sedemikian baiknya, santunnya, baktinya kepada ibunya. Itu pun setelah ditanyakan kepada Rasulullah, apakah yang sedemikian ini yang aku lakukan sudah berbalas budi kepada kedua orang tuaku, kepada ibuku? Tapi Rasulullah menjawab, belum. Walau setarik napas panjangnya, masih kecil banget. Nah, sahabat ini barangkali juga kaget. Masya Allah, sudah seperti itu kok. Belum dikatakan berbalas budi. Mengapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, karena ibumu dulu ketika memelihara kamu dengan sukacitanya, dengan harapan anakku panjang umur, besok besar menjadi dewasa, menjadi orang yang soleh, menjadi anak yang solehah, yang berguna bagi nusa bangsa, sehingga rela mengorbankan apa yang dia miliki, mencurahkan kasih sayangnya, perhatiannya untuk putra dan putrinya. Barangkali yang bisa merasakan langsung itu remaja-remaja atau ibu-ibu yang dalam kehidupannya itu memang ya seperti itu. Kalau merasakan anaknya baru sakit gitu saja, Masya Allah, orang tua rela berjaga bermalam-malam. Hingga apapun yang dirasakan itu oleh anaknya itu betul-betul terasa pada dirinya. Hingga orang tua itu kadang rela. Nak, seandainya sakitnya itu bisa dipindahkan kepada aku, rela aku saja yang sakit, asalkan anakku sehat. Ya, bahkan orang seperti itu. Sedang kalau anak itu memelihara orang tua yang sampai berusia lanjut yang seperti tadi, ya, sekalipun dia telah mencurahkan barangkali rasa kasih sayangnya, namun kadang terbentik di dalam hatinya. Kalau orang tuanya ini meninggal, cepat meninggal itu, dia juga senang. Artinya sudah longgar, sudah tidak punya beban, dan lain sebagainya. Maka dalam suatu riwayat disebutkan, kalau orang tua itu meninggal dalam pangkuan anaknya itu tidak masuk surga, rugi. Karena apa? Karena pada saat itu
banyak kesempatan anaknya itu untuk beramal soleh, untuk bersantun, berbakti kepada kedua orang tuanya, yang besar nilai hasanahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho'ullahi fi ridho'il walidi wa sakhatullahi fi sakhatil walidi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Dan apabila kita durhaka kepada Allah, dan apabila kita durhaka kepada kedua orang tua kita, itu termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, an Abdillah ibni Amrin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghumus. Yang artinya dari Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dosa besar ialah mensekutukan Allah dengan sesuatu. Durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 228. Peserta kegiatan rahimahullah dan para pemirsa televisi dan pendengar radio Persada FM yang kami hormati. Akhlak yang baik lainnya adalah berbuat baik dengan sesama. Bergaul dengan orang-orang dengan pergaulan yang baik, dengan saling bantu-membantu, tolong-menolong, dan saling memberi manfaat satu dengan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar, juz 3 halaman 239, nomor 2053. Dan sabdanya, wa khairun nas anfa'uhum linas, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita tak dapat memungkiri, sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup di tengah-tengah masyarakat, sebagai seorang muslim tentu harus dapat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kalau seseorang mempunyai akhlak yang baik sebagai seorang yang beriman, tentu orang lain pun akan berbuat baik kepada kita, sekalipun kita tidak menghendaki, tidak berharap orang lain itu berbuat baik pada kita. Tetapi manakala kita bisa bergaul, berinteraksi dengan baik, orang pun akan menaruh baik kepada kita. Sehingga hidup kita akan bermakna. Bermakna bagi diri kita, bermakna bagi keluarga kita, bermakna bagi orang lain. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat perkampungan, di mana masyarakat perkampungan, insya Allah, alhamdulillah, rasa keakraban, persaudaraan satu dengan yang lain menjadi baik. Apalagi dengan kita berakhlak baik, dan kita bisa berinteraksi dengan baik, saling tolong menolong, bantu membantu satu dengan yang lain, saling berbagi manfaat.
itulah secara tidak langsung kita berdakwah, mengajak Islam dengan Islam ini yang diwujudkan dalam amal nyata, dalam perbuatan kita dengan menunjukkan akhlak yang baik. Orang yang baik itu kalau tidak ada, itu dianggap di komunitasnya itu terasa kurang. Tetapi orang yang tidak baik, kalau tidak ada yang menanyakannya. Jadi ciri orang yang baik kalau di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu, kalau tidak ada mesti ada yang mencari. Nah kalau hidup kita di tengah masyarakat, kalau adanya dianggap tidak adanya, kita perlu koreksi diri. Berarti kita belum menjadi orang yang baik. Karena adanya kita itu seolah-olah dianggap tidak ada. Maka kami berikan apresiasi bagi bapak-bapak yang di masyarakatnya ditunjuk menjadi Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, dan sebagainya. Berarti itu dia akan bermanfaat sekali di masyarakat. Kalau tidak ada pasti dicari. Pak RT di mana? Pak RW di sana. Karena apa? Keberadaannya itu bermanfaat. Sekalipun kita tidak harus semuanya menjadi Pak RT, semuanya tidak menjadi Pak RW, kita bisa berperan, berbagi manfaat dalam berbagai kegiatan yang lain. Itulah pentingnya kita berdakwah, kita mengamalkan daripada syariat Islam itu dengan akhlak yang baik. Para peserta kegiatan Ramadan, para pemirsa televisi, dan para pendengar radio Persada FM yang kami hormati. Kalau kita mencermati lebih jauh, sedemikian mulia dan sempurnanya akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat itba dan meneladani kemuliaannya, yaitu kemuliaan akhlak daripada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Innama bungitsu li utamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah juz 10 halaman 191. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara, para peserta kegiatan Ramadan tahun 2020 bertepatan tahun 1441 Hijriah yang kami hormati. Mudah-mudahan hal-hal yang kami sampaikan di depan dapat menjadikan amal sulih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak cukup yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak cukup, kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.